supaya dihapuskan saja semua dari muka bumi. Itu begitu susahnya seorang tua, bahkan seorang nabi mengajak umatnya untuk beragama Islam. Jadi jangan lupa bahwa hidayah itu sangat merupakan hak prerogatif Allah yang tidak semua orang itu bisa memasukinya, bisa memperolehnya. Lalu Allah kemudian mengatakan, ya kalau memang benar kamu ingin memusnahkan umatmu, ya kamu bikin kapal. Juga tanya Nabi Nuh kepada Allah, lalu saya membuat kapal dari mana? Saya tidak punya bahan baku sama sekali. Lalu Allah mengatakan, tanamlah pohon. Pada itu di gurun pasir. Tapi karena kembali kami adalah Nabi dan memerintahkan oleh Allah, maka mulailah ditanam daripada pohon-pohonan untuk membuat kapal kayu. Jadi bisa dibayangkan itu umur pohon itu berapa puluh tahun. Itu artinya mencerminkan bahwa semua tujuan itu semuanya memerlukan pengorbanan. Tidak ada tujuan yang mudah dicapai begitu saja tanpa adanya suatu pengorbanan. Nah, ketika sudah jadi kapal, Nabi Nuh mengajak umatnya untuk naik. Maka orang-orang yang beriman naik. Tapi ketika semua sudah mulai hujan rintik kemudian deras, sudah mulai banjir, bahkan Nabi Nuh mencari anaknya. Mana si Kanaan? Ternyata Kanaan tidak ada di dalam kapalnya. Kemudian setelah si Nabi Nuh melihat Kanaan berada di sekitar kapal, kamu masuk, dipanggil pula, enak, kamu kesini, kenapa kamu tidak mau naik kapal? Lalu Kanaan yang anaknya, saya ingin bersama mereka karena papa dianggap gila. Itu katanya bukan di jalan Allah, tapi di jalan sesat. Bangun kapal di tengah belantara yang tanpa hujan, tanpa ada apa-apa, bangun kapal. Udah kayak orang gendeng aja. Ini nanti mau banjir, kata si Nabi Nuh. Terus si Kanaan tuh anaknya ngomong, nanti kalau banjir saya mau naik gunung. Itu betapa anak itu kalau nggak diberi hidayah, itu apa namanya, tetap aja namanya ngengkel. Nah, ketika sudah mulai banjir, kemudian tinggi sekali, kemudian kapal itu mulai berlayar, bahkan gunung pun itu ikut tenggelam. Artinya apa? Sang anak tadi, Kanaan tadi tenggelam juga. Maaf, saya mungkin keluar air mata karena bisa membayangkan betapa susahnya hidayah itu sungguh. Jadi akhirnya Nabi Nuh itu sampai mengeluh pada Tuhannya, ya Allah, aku minta umatku yang kafir saja yang dihapuskan, tapi kenapa anak saya juga yang dibinasakan? Jawabannya adalah, kamu boleh minta, tapi Allah yang menentukan. Hidayah itu memang semua dari Allah. Jadi dari cerita tadi itu kita mesti sadar dan kembali merenung bahwa semua kita dari sini itu sudah, alhamdulillah sudah Islam ya. Jadi bahwa hidayah itu sungguh yang sangat sulit. Jadi kita harus mampu menambah, memupuk iman kita sehingga selalu menambah ibadah. Jangan hanya mencari ilmu rezeki di dunia, tapi juga harus menambah bekal di akhirat. Begitu juga
samping mengamalkan rezeki kita di jalan Allah, itu insya Allah rezeki kita juga akan selalu bertambah. Lain syakartum azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau mensyukuri nikmatku, maka niscaya selalu akan saya tambah kenikmatanku. Tapi jika engkau kufuri atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab saya adalah amat pedih. Kita mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya bersyukur? Bersyukur adalah terima kasih. Ya, itu pas sekedar arti letterless terima kasih. Tapi namanya bersyukur dalam arti sesungguhnya adalah ketika kita memperoleh rezeki dari Allah, tentu saja pemberiannya, kita harus memberikannya, mengamalkannya adalah di jalan Allah. Dalam arti kata, jangan pernah kita memperoleh rezeki itu dipakai untuk membiayai katakanlah kejahatan, atau ya termasuk kita beli homer, kemudian apalagi narkoba, ya, dan sebagainya. Itu termasuk semuanya tidak di jalan Allah. Itu termasuk bagian daripada mengingkari daripada rezeki Allah. Jadi maksudnya selalu mengamalkan di jalan Allah itu adalah selalu kita membelanjakannya di jalan Allah sesuai dengan petunjuk Allah, dan tidak membelanjakan di barang atau apa saja yang dilarang oleh Allah. Begitu juga kita ini sering lihat bahwa orang-orang yang hartanya itu banyak, kita lihat kalau diamati sejarahnya, bahkan mereka itu sering bersedekah, mereka sering beramal, mereka sering zakat. Jadi ternyata harta itu tidak akan pernah habis untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, atau bahkan dizakatkan. Tapi Allah selalu mengganti dengan berlipat daripada apa yang dibelanjakan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita membelanjakan uang itu di jalan Allah itu kemudian nanti duitnya berkurang. Tapi sama sekali dengan jalan Allah, dengan cara Allah, insya Allah kita selalu diberikan rezeki dengan jalan apapun yang dimaunya, untuk insya Allah selalu bertambah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kikir atau pelit atau tidak suka memberikan sedekah atau zakat, itu bahkan Allah itu kalau berkehendak dengan hanya skala sedetik atau apa, semuanya bisa hilang. Entah dengan cara apapun, bisa dengan cara bom LPG 3 kilo meledak, atau dengan cara kebakaran, atau dengan cara kecelakaan. Itu banyak cara untuk menghilangkan rezeki orang, ya. Kemudian, dalam rangka mensyukuri tadi, kita ini seringkali berhadapan dengan kehidupan di Indonesia. Jadi ada orang, atau zaman dulu itu Nabi, kemudian ada 4 khalifah, ya, dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu adalah semua hukum negara adalah menggunakan hukum Islam. Karena memang Islam itu tidak hanya menganut kepada cara peribadatan, tapi juga di situ di dalamnya termasuk kaidah-kaidah hukum. Bagaimana termasuk dalam rangka mencari rezeki atau menemukan ilmu, itu semua ilmu dalam Quran itu ada. Nah, makanya karena dulu Islam itu kalau di Metro, karena pernah kita lihat ada film namanya Kerajaan Keimanan Islam, dan itu jatuh di Kaisar Ottoman kalau nggak salah. Nah, intinya dari zaman Nabi sampai dengan Kaisar Ottoman itu jatuh sekitar 1000 tahun. Ottoman itu jatuh sekitar 1900-an. Itu adalah Empire of Faith, artinya kerajaan keimanan. Kenapa Islam begitu lama bertahan? Sebetulnya adalah kekuatan Islam itu sendiri dipakai sebagai hukum, ya. Jadi
kalau kemudian jatuh Ottoman itu karena sudah banyak yang tidak menjalankan Quran dan hadis sebagai ruang hukum daripada sebuah negara. Dan udah kena cara mengatur pemberian atau proyek atau keuangan dan sebagainya itu sudah tidak sesuai dengan ruang hukum daripada agama. Disitulah jatuh dengan termasuk perang salib, yang intinya akhirnya jatuh kepada negara-negara Islam terpecah-pecah. Dulu sampai sempat ke Cordoba, tapi terpecah-pecah akhirnya menjadi gubernur-gubernur jenderal, dan akhirnya ada Mesir, ada terpisah-pisah menjadi negara-negara yang kata orang barat adalah demokrasi. Nah, untung, saya katakan untung ada wasiat Nabi, di mana rupanya Nabi ini termasuk ahli ahli melihat masa depan, atau mungkin itu inspirasi dari Allah juga. Mungkin beliau sudah membayangkan dan pernah bercerita bahwa suatu kelak yang akan datang, negara ini akan runtuh, tiang negara akan runtuh. Nah, semuanya akan runtuh. Tinggal dua hal yang kalau kamu itu tidak gunakan, misalnya kamu akan sesat selamanya. Apa kata Nabi? Dua hal yang saya tinggalkan dan kamu tidak akan sesat selamanya jika dua hal itu kamu pegang erat-erat, yaitu adalah Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.